Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, gempa di Rangkas Bitung hari Selasa kemarin yang getarannya dapat dirasakan hingga Jakarta nih, dianggap menjadi alarm bagi ibu kota dalam mitigasi kegempaan nih bosku. BMKG menyatakan gempa di Jakarta nyaris selalu beriringan dengan aktivitas tektonik di pesisir selatan Jawa, khususnya Jawa Barat dan Banten. Setiap kali gempa melanda wilayah tersebut, Jakarta akan ikut terguncang karena tanahnya yang lunak, hasil endapan material erosi dari pegunungan di Bogor selama ratusan atau ribuan tahun. Nah, bosku, semoga kita semua selalu berada di lindungan yang maha kuasa ya bosku. Nah, seperti biasa nih, kita akan mulai saja market review kita hari ini, Kamis 9 Juli 2020 dengan episode konsistensi. Maka dari itu, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa, kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya minus 1,8% menjadi 2,2%. Kemudian ada dari Japan BOP Current Account Balance yang naik dari sebelumnya 262,7 billion yen menjadi 1.176,8 billion yen. Kemudian ada dari Japan Trade Balance BOP Basis yang naik dari sebelumnya minus 966,5 billion yen menjadi minus 556,8 billion yen. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Prima Alloy Steel Universal Tbk atau PRAS yang mencatat penjualan neto 72,74 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2020 turun dibandingkan penjualan neto 120,88 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Sri Rejeki Isman Tbk atau SRIL yang tahun ini menganggarkan belanja modal sekitar 40 hingga 50 juta US dollar pada tahun ini. Sementara hingga kuartal pertama ini telah merealisasikan capex sebesar 15,8 juta US dollar dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT ABM Investama Tbk atau ABMM yang pendapatan neto mencapai 161,74 juta US dollar di kuartal 1 2020 atau meningkat 11,62% year on year dibandingkan realisasi kuartal 1 2019 sebesar 144,90 juta US dollar dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, IHSG ditutup menguat 89 poin atau 1,79% menjadi 5.076. Sektor keuangan, industri dasar aneka industri barang konsumsi, infrastruktur dan properti menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 78,3 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita mulai dari China versus persaingan Amerika dan Cina semakin membara, perseteruan keduanya semakin mendera. Kali ini persaingan antara Amerika dan Cina mulai masuk ke dalam bidang baru, mulai dari aplikasi video hingga masalah Hong Kong. Di tengah situasi dan kondisi tersebut kami hanya berharap bahwa ketegangan di antara keduanya tidak memuncak karena di tengah situasi dan kondisi yang cukup berat seperti saat ini, kerjasama adalah kunci untuk bangkit kembali. Minggu ini Presiden Trump sedang mempertimbangkan aplikasi ByteDance Ltd atau TikTok sebagai bentuk protes terhadap Cina atas penanganannya terhadap kasus corona. Namun, perseteruan keduanya tentu akan meningkat khususnya tatkala pemilu akan berlangsung di Amerika dalam waktu dekat dan hal tersebut akan menjadi bumbu baru dalam perseteruan keduanya karena bukan tidak mungkin Cina akan menjadi samsak untuk kampanye. Namun yang kami khawatirkan dari Cina bukan hanya dengan Amerika saja Cina berseteru. India yang beberapa hari lalu memiliki permasalahan dengan Cina di perbatasan, mengatakan akan melarang India yang beberapa hari lalu memiliki permasalahan dengan Cina di perbatasan mengatakan akan melarang 59 aplikasi terbesar di Cina. Tentu ini bukan ancaman pertama India terhadap Cina setelah terjadinya kasus di perbatasan beberapa waktu lalu. Bukan hanya India saja loh bosku, Cina pun memberikan peringatan kepada Inggris bahwa Inggris harus siap terhadap konsekuensi yang muncul apabila Perdana Menteri Boris Johnson menghapus penggunaan peralatan dan keterlibatan Huawei Technologies terhadap jaringan telekomunikasi 5G di Inggris.
Sejauh ini para pejabat di Inggris masih menyusun rencana untuk mempercepat penghapusan peralatan Huawei, meskipun belum ada tanggal yang ditetapkan terkait rencana tersebut. Johnson sebelumnya telah memberikan pernyataan bahwa Johnson akan memberikan jaringan internet yang memiliki kecepatan tinggi di seluruh negeri namun tetap memberikan perhatian terhadap keamanan. Johnson menambahkan bahwa kita harus berpikir dengan hati-hati mengenai bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut sehingga memberikan solusi yang tepat. Menurut kami ya wajar saja Cina marah, karena sebelumnya pada bulan Januari Johnson mengatakan akan memberikan kesempatan kepada Huawei untuk berpartisipasi dalam pembangunan jaringan 5G di Inggris dengan persyaratan yang sangat ketat, termasuk membatasi hanya 35% keterlibatan Huawei. Belum selesai dengan Inggris, Cina kembali menggoyangkan hubungannya dengan Australia dengan memberlakukan tarif yang telah menjatuhkan industri gandum di Australia, menghentikan impor daging sapi dari 4 pabrik daging, dan memperingatkan para turis dan para pelajar untuk tidak pergi ke negara tersebut karena adanya resiko rasis. Hal tersebut ternyata disebabkan adanya permintaan penyelidikan terkait independen terkait asal-usul coronavirus. Di tengah situasi dan kondisi sekarang ini, rasanya semua terasa semakin sulit apabila bangsa-bangsa bukannya bersatu, malah saling melempar tudingan dan tekanan terhadap beberapa negara lain. Namun, kalau tidak begitu tidak ada warnanya nanti pergerakan pasar. Kemudian cerita selanjutnya datang dari stimulus Indonesia. Sejauh ini kesulitan birokrasi yang terjadi di Indonesia masih memperlambat dukungan fiskal yang harus diberikan terhadap bisnis yang terkena virus dan tenaga medis yang nilainya hampir 50 miliar dolar yang dimana memiliki potensi untuk mendorong perekonomian turun lebih dalam. Pemerintah baru membelanjakan kurang dari 5% dari 87,6 triliun rupiah atau 6 miliar dolar, yang dimana sebelumnya telah disisihkan untuk para perawat kesehatan. Keterlambatan tersebut dikarenakan adanya proses yang lambat dalam verifikasi dan persetujuan. Sejauh ini sekitar 85% dari 120,6 triliun rupiah, yang dimana merupakan keringanan pajak dan manfaat lainnya bagi perusahaan masih juga belum diberikan. Kami melihat pengeluaran stimulus yang lambat akan menjadi salah satu faktor lambatnya pemulihan ekonomi bagi Indonesia yang tengah berjuang agar jangan sampai terjadi penurunan ekonomi terlalu dalam. Pemerintah juga sempat mengumumkan beberapa waktu yang lalu ada insentif bagi para petugas kesehatan bagi yang bertugas di garda terdepan, namun baru sekitar 20% dari 120.000 perawat yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat tersebut. Rumah sakit juga masih harus berjuang untuk mendapatkan penggantian terhadap biaya perawatan korban virus corona. Namun, karena ada beberapa hal persyaratan dan verifikasi, hal tersebut membuat prosesnya menjadi lama. Persentase pengeluaran hingga 24 Juni adalah kesehatan sebesar 4,68%, pengamanan sosial 34,06%, insentif untuk bisnis 15%, usaha kecil, mikro, dan menengah 22,7%, pembiayaan bagi perusahaan 0%, kementerian dan pemerintah daerah sebesar 4%. Presiden Jokowi padahal telah mengalokasikan stimulus senilai 695 triliun rupiah untuk menopang perekonomian, di mana hal tersebut memberikan ruang terhadap defisit fiskal lebih dari 3% terhadap GDP. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengharapkan bahwa pemulihan ekonomi dapat berlangsung pada kuartal ketiga dan keempat. Namun, kami juga berharap bahwa program kebijakan dan stimulus yang diberikan dapat dilaksanakan secepatnya, karena dengan demikian hal tersebut dapat menopang perekonomian meskipun jumlah korban masih terus bertambah. Pengendalian juga merupakan sesuatu yang penting agar tidak terjadi gelombang kedua wabah virus corona tatkala pemulihan ekonomi berjalan. Percuma saja kalau dianggarkan tapi tidak diberikan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari stimulus lagi loh. Guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada perekonomian real, saat ini pemerintah berupaya menjalankan stimulus fiskal, tapi semoga cepat dapat dilakukan sesegera mungkin. Pemerintah telah menganggarkan dana 5 triliun rupiah untuk penjaminan kredit modal kerja kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Saat ini sektor yang perlu mendapat perhatian utama adalah UMKM. Tujuannya agar mempercepat pergerakan ekonomi dari level grassroots. Dengan iuran penjaminan 5 triliun rupiah yang dibayarkan pemerintah, akan bisa menjamin 100 triliun rupiah kredit modal kerja untuk UMKM.
Pada tahun ini diharapkan kredit modal kerja yang disalurkan dengan penjaminan Askrindo dan Jamkrindo ini sebesar Rp65 triliun hingga Rp80 triliun. Sektor UMKM terdampak pandemi COVID-19 yang sudah mendapatkan subsidi bunga dan keringanan kredit diharapkan dapat bangkit kembali melalui stimulus baru ini. Hal ini tentunya mendapat respon dari pelaku pasar, di mana stimulus tersebut diharapkan dapat kembali menopang produktivitas dan daya beli masyarakat. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 4.995 hingga 5.142. Tetap hati-hati dan cermati sentimen yang ada ya bosku, karena bursa Eropa mengalami pelemahan. Dan jangan lupa, IHSG tetap membutuhkan alasan sebagai pijakan untuk bisa konsisten di atas 5.000. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari Adro, kemudian yang kedua ada dari UNVR, dan yang ketiga ada dari ADI. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari PBRX atau PT Pan Brothers Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 315 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Kemudian yang kedua ada dari BSDE atau PT Bumi Serpong Damai Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 800 dan tingkat probabilitas sebesar 54%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 970 dan tingkat probabilitas sebesar 84%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.